Baik, Dok. Oke, selamat siang ya. Kita siang ini akan bicara tentang growth and stunting. Nah, sebelum mulai kita mesti tahu dulu apa yang disebut dengan gangguan pertumbuhan ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini KMS ya. KMS itu adalah untuk menilai arah pertumbuhan ya. Jadi KMS seperti ini tidak bisa untuk menilai status gizi karena ini adalah berat badan menurut umur ya. Kalau Anda memakai yang berat badan menurut tanda badan atau weight for height atau weight for length, nah itu baru bisa untuk menilai status gizi. Oke, ini kita lihat ini adalah arah pertumbuhan ya. Pertanyaan saya, apakah pertumbuhan ini baik? Pertumbuhan ini baik atau tidak? Ada yang bisa jawab? Pertumbuhannya masih tergolong normal, baik, tapi ada penurunan. Penurunan ya. Oke, kita lihat ya. Ini mungkin masih baik ya, tapi ketika mulai di sini terjadi weight faltering ya. Ini adalah weight faltering. Jadi dia naik tapi tidak sesuai ya. Seperti kalau seseorang naik kelas tapi peringkatnya turun ya, misalnya dari kelas 1 ke kelas 2 peringkat 1, kelas 2 ke kelas 3 dia peringkatnya 3, kelas 3 ke kelas 4 peringkatnya 7 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi dia tetap naik, tapi peringkatnya turun. Ini disebut sebagai weight faltering. Dan ini nanti yang bisa menjadi akhirnya bisa gagal tumbuh dan akhirnya terjadi sesuatu yang kronis tanpa kita sadari adalah yang paling bahaya adalah ini. Ini yang disebut sebagai weight faltering ya. Kenaikannya itu tidak sesuai dengan seharusnya ya. Oke, kalau ini flat. Ya, kalau flat semua orang tahu ya, beratnya nggak naik gitu. Orang langsung sadar ya flat ya. Atau ini ya. Ini adalah turun ya, orang juga sadar ya. Nah, yang paling berbahaya adalah di sini karena seringkali kalau kita tidak plotting ya, kita hanya mengandalkan oh ya naik berat badannya selesai gitu, ini akan menjadi sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini secara internasional ya, bahwa kapan sih sebenarnya terjadi weight faltering tadi ya. Ini adalah orang-orang dari Amerika Latin ya. Ini adalah anak-anak ya dari Afrika dan ini adalah dari Asia. Ya memang Asia kan memang secara proporsional tubuhnya memang dia lebih paling kecil ya dibandingkan orang Afrika maupun orang Amerika Latin. Nah, ini kalau kita lihat ya pada sampai usia 4 bulan. 4 bulan itu rata-rata pertumbuhannya bagus, waktu itu periode ASI eksklusif kan anaknya tumbuh dengan bagus. Nah, setelah usia 4 bulan ya, pelan-pelan ini yang disebut sebagai dia itu sebenarnya naik. Kalau berat badannya itu dia sejajar ya, kalau berat badannya itu dia naik dengan sesuai dengan potensinya ya dia kalau di Z-score kan di 0 ya dia akan di 0, di plus 0,25 ya dia harusnya dia ikut terus di sini ya. Nah, ini enggak ya. Dia mungkin ada yang turun ya, tapi sebagian besar adalah dia naik tapi naiknya tidak sesuai ya. Terjadilah dia seperti ini dan akhirnya dia membuat sesuatu kanal yang baru yang di mana ini berada di bawah ya. Jadi rata-ratanya dia menjadi di bawah ya. Bahkan ini hampir mendekati min 2 SD ya pada anak-anak yang di Asia ya. Dan ini kalau kita lihat proporsi menurut tiga hal yang kita lihat adalah weight for age ya. Kita lihat bahwa weight for age dia akan turun dulu ya kan. Kemudian length for age apa? Dia akan turun segera setelah yang weight for age ya, tapi turunnya akan menjadi lebih tajam karena apa? Akhirnya dia menjadi stunting anak ini, dia menjadi pendek ya. Jadi kalau kita lihat proporsi antara berat menurut panjangnya, ya dia sesuai. Anak-anak itu tidak kelihatan seperti anak-anak yang gizi buruk karena BB per PB-nya itu normal, tapi dia pendek. Ya, ini yang paling sering terjadi dan tidak disadari. Ya, maka
apa sih yang isu yang harus kita waspadai? Bahwa berat badan rata-rata itu mulai menurun pada usia sekitar 3 bulan ya. Tadi kan 3-4 bulan dan menurun sangat cepat pada usia sekitar 12 bulan dan kemudian dia sudah 18-19 bulan dia akan eh, pada grafik yang baru ya, channel yang baru untuk anak itu ya. Sedangkan panjang badan itu eh, falteringnya akan terjadi segera setelah berat badan. Jadi berat badan dulu yang turun, baru nanti panjang badannya, ya. Yang akhirnya status gizinya anaknya nggak terlihat kurus, ya. Length for age rata-rata pada bayi baru lahir di negara sedang berkembang adalah sekitar minus setengah dan berlanjut menjadi minus 2 pada usia 18 sampai 24 bulan. Nah, tadi kita lihat ya sampai di bawah sekali. Dan peningkatan berat badan lahir dan kecepatan pertumbuhan linear saat 1000 HPK ini akan meningkatkan morbiditas serta mortalitas serta menurunkan potensi pada saat dewasa, ya. Kegagalan pertumbuhan dalam 2 tahun pertama kehidupan dikaitkan dengan penurunan tinggi badan di masa dewasa, ya. Jadi stunting nanti akhirnya akan menjadi orang tua yang stunting. Dan selain itu, malnutrisi di awal kehidupan itu akan mempunyai dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah perkembangan otak, ya. Kemudian pertumbuhan dan komposisi tubuh juga akan berubah, tadi kan stunting yang terjadi pada saat ini. Kemudian metabolic programming ya, di mana pada tingkat seluler ini juga akan berubah ya, sehingga pada akhirnya pada jangka panjang ini akan mempengaruhi kognitif dan prestasi di sekolah ya. Anak-anak yang dengan stunting itu tidak sebagus kognitif ya, kepandaiannya dan prestasinya dibandingkan yang tidak stunting ya. Kemudian akan mempengaruhi imunitas dan kapasitas kerja, serta kalau dia metabolic programming, maka akan terjadilah dia penyakit-penyakit degeneratif di kemudian hari, seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan lain sebagainya. Dan ini kita lihat ya bahwa hampir 90% perkembangan otak itu terjadi pada 2 tahun pertama kehidupannya, 80 ya nanti sebentar lagi jadi 90% sekitar di sini. Ya, maka 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama itu sangat-sangat penting ya. Kita bandingkan kalau perkembangan dari otot ya, dia akan cepat pada masa setahun pertama ya, kemudian mulai 2 tahun dia agak lambat, kemudian nanti dia pada saat pubertas ya, menjelang pubertas dia akan naik cepat lagi. Ya demikian juga reproduktif ya. Organ-organ reproduksi itu dia pada saat sebelum pubertas ya dia tidak berkembang bagus ya, langsung pada saat pubertas dia menjadi perkembangannya menjadi organ-organ reproduksi akan berkembang ya. Ini adalah jaringan limfatik. Nah, kalau kita lihat ini ya, bahwa dari satu sel ya dulu 1000 hari pertama ini ya, ini pada saat masih di dalam janin, di dalam intrauterus ya, maka dari satu sel dia akan berkembang pesat ya, termasuk juga jaringan-jaringan otak itu terjadi pada bahkan 8 minggu pertama itu jaringan otak sudah mulai berkembang ya. Nanti jaringan neural ya. Jadi ini ya berkembang. Nah, ini adalah perkembangan yang sangat pesat terjadi di sini dan kita lihat ya, otak dari yang sangat sederhana dia akan menjadi suatu hal yang kompleks di mana kompleksitas ini pada bayi yang aterem dengan yang dewasa ya ini masih tetap berkembang, kita lihat sinapsnya ya, tetapi perkembangan ini sangat pesat pada usia 2 tahun pertama ya, sehingga pada bayi usia 2 tahun dengan pada dewasa perkembangan sinaps-sinaps yang ada di otaknya itu sudah hampir sama ya, sudah 90% sudah terbentuk ya, tinggal untuk mengisinya ya, tapi sinaps-sinapsnya sudah terbentuk pada 2 tahun pertama. Dan apa yang terjadi kalau seseorang itu terjadi malnutrisi maupun terjadi stunting pada 2 tahun pertama kehidupan? Otaknya nggak berkembang, ya. Otaknya nggak berkembang sempurna ya. Kita lihat bahwa banyak yang terjadi atrofi. Atrofi itu artinya tidak berkembang sempurna ya. Atau karena dia tidak berkembang sempurna, maka ventricle ini akan menjadi dilatasi. Dan ini kalau dia diobatin, dikasih terapi nutrisi, itu tetap saja dia 10-15 poin lebih rendah daripada anak-anak yang tidak pernah terjadi malnutrisi. Nah, sekarang kita lihat ya proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada balita. Ya, ini berdasarkan SKDI.
Riskesdas. Ya kalau kita lihat gizi buruk kita sih bukan yang benar-benar tinggi ya, 33,9% ya. Kemudian gizi kurang kita 13,8%. Ya, ini adalah tahun 2018 ya. Tapi kalau kita lihat, nah ya, ini adalah ini proporsi secara nasional ya. Jawa Tengah berada di mana? Tapi Anda kan berasal dari berbagai daerah ya, Anda bisa lihat dari dari Diskesdas. Tapi pendek dan sangat pendek kita memang sangat tinggi. Bayangkan pada tahun 2013 kita hampir 37% ya, hampir 40% adalah pendek ya. Ini adalah sangat pendek, ini adalah pendek. Dan pada tahun 2018 kita 30% itu adalah dia pendek ya. Ini adalah sangat pendek dan ini yang pendek. Nah, ini ya, kita antara 37 sampai 30,8% pada tahun 2018 ya. Dan itu termasuk tinggi di dunia ya, karena kita tahu ya ini yang merah-merah ini adalah yang sekitar hampir mendekati 40% ya, dan Indonesia juga mendekati 40% ya pada 2013 ya. Walaupun 2018 sudah mulai turun, tapi kan tetap saja masih stunting. Belum tahu nih riskes yang berikutnya ya, karena ada masalah COVID kemarin ya, sosial ekonomi kita kan juga semuanya turun ya. Itu juga apakah berpengaruh atau tidak. Nah, ini adalah anak yang stunting ya. Anak yang stunting itu umurnya sama ya, tetapi dia tinggi badannya berbeda. Kategori stunting ya, ini stunting dalam tanda petik ya, kita sebut masih sebagai short stature ya. Nanti kita bedakan apa yang disebut sebagai short stature, apa yang disebut sebagai stunting ya. Tapi kalau dia stunting atau stunted gitu ya, short stature itu adalah batasannya memakai -2 SD dari WHO ya. Kurang dari -2 SD itu adalah dia short stature atau dia pendek. Kurang dari -3 SD adalah sangat pendek. Ya. Nah, sekarang apa sih bedanya short stature dengan stunting? Kalau short stature itu ya berdasarkan kalau pokoknya ukuran antropometrinya dia kurang dari -2 SD. Tetapi kalau stunting itu adalah dia ada hubungan menggambarkan suatu kegagalan pertumbuhan karena apa? Karena kesehatannya yang kurang bagus ya, dalam hal ini adalah adanya infeksi atau mungkin penyakit-penyakit kronis ya, dan kondisi nutrisi yang tidak bagus ya. Jadi makannya kurang ya, karena ya mungkin karena penyakitnya atau memang karena anaknya nggak mau makan, dan ini atau karena sosial ekonomi memang makanannya yang didapatkan kurang. Nah, sekarang kita mesti lihat ya, ada beberapa diagnosis banding dari anak yang pendek ya, short stature. Kalau kita lihat nih short stature ya, itu kita lihat dulu apakah dia patologis atau dia normal ya. Nah, kalau dia normal varian itu misalnya adalah familial short stature, dan nanti kita lihat grafiknya apa yang disebut sebagai familial. Familial itu intinya adalah kalau bapak ibunya dia pendek, ya anaknya juga akan pendek karena itu terpengaruh dari tinggi badan orang tua ya. Atau constitutional growth delay ya. Nanti kita lihat grafiknya biar lebih paham. Atau suatu keadaan yang patologis. Nah, kalau patologis kita lihat dulu apakah proporsional, apakah tidak proporsional ya. Beberapa kelainan patologis itu tidak proporsional seperti rickettsia, hipotiroid, ya skeletal dysplasia ya, jadi mungkin dwarfism ya, jadi orang-orang mungkin orang yang pendek ya, atau kelainan hormonal. Ya, kelainan hormonal itu juga bisa beberapa yang menjadi pendek ya, jadi pendek tapi nggak proporsional. Mungkin kalau dulu zaman dulu sekali itu ada yang dwarfism, atau kalau Anda lihat di film Snow White itu kan ada yang dwarfism ya. Nah, itu adalah dia tidak proporsional ya. Nah, kalau yang proporsional itu kecil-kecil, semuanya kecil ya, termasuk kepalanya juga kecil ya. Mungkin IUCR ya, atau ada infeksi, atau ada dismorfik, ada kromosom, kelainan kromosom. Tapi bisa juga dia merupakan postnatal yang merupakan malnutrisi ya, karena penyakit-penyakit kronis ya. Misalnya dengan keganasan, dengan diare kronik, dengan penyakit jantung bawaan, infeksi HIV ya, atau CMV ya, ada kelainan endokrin. Inilah yang disebut sebagai kalau dia ada hubungan dengan penyakit infeksi atau penyakit yang kronis atau asupan makanan yang tidak adekuat, itu yang disebut sebagai stunting. Nah, bagaimana dengan familial short stature ya? Ini yang merupakan 3% dari normal populasi ya.
dan kedua orang tuanya itu dia memang pendek ya. Kita kalau periksa umur tulang atau bone age normal ya. Eee, Pubertasnya juga normal ya, tapi dia akan menjadi pendek. Nah, ini memang sangat tergantung dari kedua orang tua ya. Jadi, bagaimana, tinggi badan dari kedua orang tua. Kalau orang tuanya memang pendek ya dia akan mungkin menjadi pendek dan itu ada rumusnya ya, mid parental height. Nah, ini dia, kita lihat ya. Dia kalau female short stature memang anak itu ya lahirnya mungkin panjang badannya kurang dari 48 misalnya ya, 47, 46 dan dia tetap berada di bawah. Kalau kita lihat ukur tinggi badan kedua orang tuanya tinggi badannya juga pendek ya dan ada rumusnya itu tadi ya. Misalnya kalau anak laki-laki itu adalah tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu ditambah 13 ya dibagi 2 itu adalah rata-ratanya. Terus ada plus minus 8,5 cm ya. Jadi plus minusnya. Sedangkan kalau eh, apa anak perempuan adalah tinggi badan ayah dikurangi 13 tambah tinggi badan ibu itu dibagi 2 ya. Plus minus 8,5 itu adalah rumusnya. Nah, bagaimana kita mengukur dari tinggi badan ya. Tinggi badan itu kita ukur kalau kurang dari 2 tahun maka kita menggunakan alat yang disebut sebagai infantometer ya, posisinya harus dalam posisi tiduran. Sedangkan kalau di atas 2 tahun kita menggunakan stadiometer ya, posisinya adalah posisi berdiri. Nah, sekarang kalau constitutional growth delay ya, kalau constitutional growth delay itu ketika dia masih kecil ya, dia di bawah terus ya. Tapi biasanya kan peak atau anak laki-laki itu kalau anak perempuan itu kan mulai usia 10 tahun dia terjadi length velocity ya atau tinggi height velocity ya. Tinggi badannya akan bertambah ya. Nah, dengan peaknya pada usia 12 tahun. Sedangkan kalau laki-laki mulai 12 sampai 16 ya kurang lebih dan peaknya adalah pada usia 14 tahun ya. Nah, ini misalnya contoh constitutional growth delay memang lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan biasanya memang ada faktor keturunan di keluarga itu. Jadi kalau ada seperti itu kita mesti tanya dulu ke ayahnya apakah juga terlambat saat mulai tinggi badannya ya. Jadi kalau anak laki-laki itu kan biasanya ketika dia masuk sekolah SMP ya usia 13 tahun segala kan, rata-rata dia masih lebih pendek daripada yang anak-anak perempuan. Tapi ketika kelas 2 SMP, ketika usianya sekitar 14 tahun, maka dia terjadi growth spurt, ya pertumbuhan tinggi badan yang sangat pesat ya, dan kemudian dia akan lebih tinggi dari rata-rata anak yang perempuan ya, karena yang tadi growth spurt pada anak perempuan sudah lebih dulu ya. Nah, kalau yang constitutional growth delay ini dia terlambat ya ketika dia masuk usia 16 tahun misalnya ya. Lulus SMP dia masuk SMA, itu dia masih kecil banget gitu. Tapi ketika udah mulai 16, 17 dia dia akhirnya dia menjadi tinggi ya, mengejar tinggi badannya dan akhirnya itu dia sama dengan teman-temannya yang lain. Ya, jadi pada persentil 50 dia bisa mencapai di sini. Awalnya memang dia terlambat. Ini ada disebut sebagai constitutional growth delay. Nah, ini adalah growth velocity ya. Tabelnya ya kalau kita lihat ya pada saat di dalam janin ya, itu adalah pertumbuhannya kurang lebih adalah 60 sampai 100 cm per year ya. Kemudian pada tahun pertama ya 23 sampai 27 cm ya. Tahun kedua 10 sampai 14 dan kalau pada saat prepubertal di sini dan pada saat pubertal ya pada laki dan pada perempuan dia akan bertambah per tahunnya akan bertambah menjadi sangat pesat. Nah, ini ya bahwa pada perempuan itu dia peak-nya pada usia 12 tahun, sedangkan pada laki-laki ya dia 12 ini 13 tahun baru mulai dan peak-nya adalah pada usia 14 tahun ya. Ini kecepatan pertumbuhannya. Nah, ini tadi yang saya katakan ya rumusnya ya. Rumusnya kalau perempuan, anak perempuan itu adalah tinggi ayah dikurangi 13 ditambah tinggi ibu dibagi 2 ya.
ini plus minus adalah 8,5. Ya, ini pakai inci, kita biasa pakai senti. Sedangkan kalau laki apa ditambah ya, tambah 13 ya. Nanti dibagi 2 ya, dan plus minus 8,5 cm. Nah, selain itu faktor genetik itu juga akan mempengaruhi ya, dan genetik ini juga tidak genetik yang berdiri sendiri ya, tetapi ada faktor nutrisi ya. Jadi dari generasi ke generasi kalau kita makannya bagus, kalau kita lihat sendiri di Indonesia saja anak-anak di kota dan di desa juga beda ya. Yang di kota, tapi yang dengan sosial ekonomi yang cukup itu rata-rata sekarang juga sudah menjadi lebih tinggi ya. Yang kita lihat sangat berubah itu adalah di Jepang kan. Di Jepang itu kalau kita lihat zaman perang ya mereka pendek-pendek, tapi ya anak-anak Jepang sekarang tinggi-tinggi ya. Nah, ini berpengaruh juga secara genetik ya. Tapi secara genetik itu memang orang-orang Eropa ya, terutama Eropa yang utara itu memang lebih tinggi ya. Walaupun jangan lupa bahwa di Afrika itu juga banyak orang-orang yang tinggi ya. Karena suku yang tertinggi di dunia itu secara rata-rata itu sebenarnya malah ada di satu suku di Sudan atau di mana ya, di Afrika ya. Itu ada ya. Afrika itu memang aneh, ada yang suku yang paling pendek, tapi ada juga yang paling tinggi di sana. Sedangkan kalau orang-orang Eropa, terutama adalah Eropa Utara, daerah Skandinavia, ya itu adalah memang tinggi-tinggi, ya. Walaupun sekarang tinggi badan yang saat ini rekor tinggi badan dipegangnya oleh orang dari Belanda. Ya, jadi ini ya bahwa dua bersaudara ya, walaupun dia satu ini, kalau dia twins ya, dengan twins itu apakah dia twinsnya itu dia 2 plasenta atau 1 plasenta? Kalau dua plasenta ya, kalau dua plasenta ya mungkin dan 2 sel telur ya itu hal yang berbeda. Tapi kalau dia 1 plasenta itu sebenarnya dia punya potensi yang sama ya, tapi kalau nutrisinya tidak berbeda ya dia tetap akan menjadi, karena di plus minusnya kan 8,5 kan ya, jadi dia bisa yang ke atas atau bisa yang ke bawah ya. Sedangkan kelainan-kelainan endokrin ya itu ada beberapa ya, dan ini akan mempengaruhi ya growth hormone deficiency, walaupun sangat jarang ya, tapi ini juga bisa terjadi ya, malformasi juga, ada genetik ya, tumor, kemoterapi, idiopatik ya, tumor, kemoterapi ya, maksudnya kalau ada keganasan kemudian ada kemoterapi, ada penyakit-penyakit kronis, ini juga akan mempengaruhi short stature, termasuk juga penyakit jantung bawaan. Ya, jadi yang harus kita lihat adalah kurva pertumbuhan, proporsi tubuhnya ya, kemudian pemeriksaan fisik termasuk juga pubertal staging ya, kemudian laboratorium dan juga radiologi bone age untuk melihat umur tulang dan juga MRI dari brain ya. Nah, ini kalau kita lihat ya bahwa umur tulang itu kalau seseorang itu ini harus ada atlasnya ya, harus ada atlasnya. Dokter radiologi yang akan bisa melihat ya bahwa kalau umur tulangnya itu dia sesuai dengan usianya, berarti justru dia potensi untuk menjadi tinggi menjadi kurang ya. Jadi ya sudah sesuai dia pendek tapi memang sesuai dengan usia tulang. Tapi kalau usia tulangnya terlambat maka kita masih ada kemungkinan untuk bisa mengejar tinggi badannya kalau kita memperbaiki nutrisinya ya. Treatmentnya bagaimana ya? Treatmentnya adalah kalau memang penyakit kronis ya, ya kita harus atasi penyakit kronisnya itu. Kalau ada penyakit jantung bawaan ya kita dapat mungkin untuk koreksi dari kelainan jantungnya itu ya. Sebagian dari penyakit jantung bawaan yang bisa dikoreksi. Kalau dia ada infeksi ya kita harus hentikan infeksinya, misalnya TB itu juga bisa, HIV juga bisa ya, harus diobati dengan adekuat. Kita harus memberikan nutrisi yang adekuat, dan pada beberapa kelainan dari hormonal ya kita bisa memberikan terapi hormonal ya, seperti growth hormone deficiency, walaupun ini sangat mahal dan tidak cover oleh BPJS ya. Tapi ini ada terapinya untuk growth hormone deficiency kalau memang terbukti dia ada kelainan hormonal. Ya, kemudian juga tiroid ya, mungkin kalau Anda tiroid itu lebih murah ya. Kalau ada yang terjadi hipotiroid ya, maka kita bisa memberikan tiroid ya, dan dia tinggi badannya akan bertambah ya. Tapi kalau hipotiroid sih memang dia
Karena kita tahu yodium itu selain mempengaruhi dari tinggi badan, tapi juga mempengaruhi otak ya. Perkembangan otaknya kalau kita koreksinya sudah usianya sudah terlambat, ya otaknya sudah terlanjur rusak ya. Nah kemudian tinggi dan itu juga dipengaruhi dari asupan protein ya. Jadi kalau growth hormone itu dia keluarnya adalah dari hipotalamus, sedangkan kalau yang perifer atau yang keluarnya di sintesis di hati ya itu adalah IGF-1 ya, insulin like growth factor 1 ya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh asupan protein. Asupan protein yang rendah dia akan menyebabkan IGF-1-nya juga rendah sehingga formasi proliferasi dari tulang-tulang ini juga akan menjadi rendah ya. Kalau kita lihat di sini ya bahwa ini dari hipotalamus ya akan mempengaruhi growth hormone, dan ini juga growth hormone ini juga akan mempengaruhi sintesis dari IGF-1, di mana IGF-1 ini disintesis di hati dan dia kenanya di sini ya. Kenanya di sini ya, di tulang-tulang panjang ya. Di plate-nya di sini kalau dia IGF-1-nya cukup, ini plate-nya sebelum pubertas dia akan naik cepat ya, akan bertambah panjang. Nah, ini akan mempengaruhi dari tinggi badan seseorang. Dan IGF-1 tadi dipengaruhi oleh protein ya, kualitas protein ya. Dan kualitas protein yang bagus adalah protein hewani. Kita lihat bahwa kalau protein nabati dia ada asam amino yang terbatas ya, misalnya kacang-kacangan itu methionine dan triptofannya rendah, ya greens itu lisinnya rendah ya, misalnya pada jagung ya, misalnya lisinnya rendah ya. Jadi asam aminonya kalau ini adalah protein hewani, ini adalah protein nabati. Yang nabati itu ada yang faktor asam amino yang lebih rendah dibandingkan hewani, dan ini menjadi kualitas dari proteinnya juga tidak begitu bagus ya, sehingga akhirnya dia juga akan mempengaruhi IGF-nya. Nah ini kemudian beberapa tadi yang kondisi yang patologis tapi merupakan disproporsional ya, misalnya ini tadi ya akondroplasi ya, ini normal, ini akan akondroplasi. Kita lihat bahwa dia disproporsional ya, segmen-segmen dari ekstremitasnya itu dia pendek ya. Kemudian Russell Silver ya, kita juga pernah dapat pasien dengan Russell Silver itu kan seperti boneka ya, kecil walaupun usianya udah bertambah besar dia tetap kecil aja ya anaknya itu. Coba kita lihat ya, ini mungkin anaknya udah usianya 7 tahun 8 tahun gitu ya, tapi proporsinya dia seperti boneka ya. Kemudian defisiensi vitamin D ya, dia bisa terjadi rickettsia atau suatu kelainan metabolisme bawaan atau suatu kelainan genetik juga bisa ya. Misalnya ini adalah mukopolisakaridosis ya, kelainannya adalah di lysosomal storage disorder di mana dia juga disproporsional ya. Kita udah punya beberapa kali pasien yang seperti ini. Kemudian yang tall ya, tall stature itu kalau karena faktor gizi juga ada, tapi kalau faktor sindrom ya, dia lebih jarang tapi ada ya, misalnya apa? Misalnya pada kondisi Marfan syndrome. Marfan syndrome itu ada kelainan di suatu kelainan genetik ya, dan dia ada kelainannya di hati ya, kemudian tulangnya ya dia panjang-panjang begitu ya, tapi dia ada kelainan di jantung ya, dan ini kalau tidak dikoreksi dia akan menjadi bisa meninggal juga ya. Dan ini agak sulit ya memang dengan sindrom ya. Juga ada kelainan di mata. Ya, Turner syndrome itu secara genetik harusnya kan XY tapi dia XO ya. Jadi cuman ada X, yang satunya lagi kosong ya. Nah, ini juga ini akan menjadi pendek ya. Klinefelter ini juga dia ada kelainan hormonal, dia akan menjadi tinggi. Kemudian juga ada grafik untuk Down syndrome ya. Down syndrome mungkin kalau kita sudah sering dengar ya, biasanya juga anaknya lebih pendek daripada usianya. Makanya karena Down syndrome itu cukup banyak ya, sudah ada grafiknya tersendiri. Ya, kemudian ada lagi ya Cornelia de Lange, ini juga kecil terus anaknya ya, dia nggak bisa ya, ada grafiknya tersendiri juga karena Cornelia de Lange biasanya terjadi hirsutisme ya. Jadi salah satu gejalanya ya rambutnya tebal, rambut di alisnya itu juga tebal hampir menyatu ya, dan segmennya juga pendek. Cornelia de Lange. Ini tadi Marfan ya, Marfan itu pada kelainan yang ada kelainan jantungnya ya.
di pembuluh darah jantung. Kalau enggak di terapi ya bisa meninggal karena pecah ya di sini. Ini tinggi anaknya ya. Oke, itu beberapa kelainan hormonal ya. Mungkin kita kuliahnya memang tidak terlalu banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan. Mohon izin, dokter. Mohon izin, dok. Ya, silahkan. Terima kasih, dok. Ini mau bertanya, dok. Kalau kita ketemu anak, BB per U-nya itu kan kurang. Kemudian BB per U-nya setelah diukur dalam kategori pendek. Sementara untuk BB dan per PB kan tergolong normal ya, dok, atau gizi baik. Nah, nanti untuk penentuan status gizinya kan kita sebenarnya kan pakai BB per PB, dok. Nah, itu kesannya seperti apa ya kita bikin, dok? Oh, kalau kita sih semua kategori kita ambil. Berarti Jadi, satu-satu ya, dok? iya. Berat badan itu kan bisa berat badan menurut umur, kayaknya kuliah yang kemarin udah ada ya, yang grafiknya. Jadi berat badan bisa berat badan misalnya berat badan kurang, panjang badannya dia pendek gitu kan, panjang badan menurut umur dia pendek, dan gizinya adalah status gizinya saat ini gizi baik gitu. Jadi tiga-tiganya ini kita tulis. Dan itu kan misalnya pendek itu dan pendeknya itu karena stunting kan tetap harus ada terapi nutrisinya. Karena terapi yang stuntingnya itu kan perhitungan dari kalori RDA-nya itu kan adalah sesuai dengan panjang badan menurut umurnya itu sesuai dengan usia berapa. Misalnya anaknya usianya 4 tahun ya, tapi panjang badan menurut umurnya sesuai anak usia dia misalnya 28 bulan apa 32 bulan, berarti kan kurang dari 3 tahun kan. Iya. Nah, itu kan RDA-nya beda. Kalau RDA di 4 sampai 6 tahun itu kan 190. Ya, dok. 90 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan kalau dia 1 sampai 3 tahun kan masih 100. Jadi berbeda. Tetap kalorinya akan dibutuhkan untuk lebih tinggi untuk tumbuh kejar. Yang 100 tadi berarti ya, dok. Dan nanti pakai itu kita juga harus menghitung protein energi rasionya adalah yang lebih dari 15. Lebih dari 12 lah. Pokoknya harus di atas 10 protein energi rasionya. Juga harus cukup tinggi protein. Misalnya susu juga harus susu yang dia protein energi rasionya di atas 10. Baik, dokter. Makasih banyak, dok. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, dok. Ya. Dok, saya mau bertanya, tadi kurang paham di bagian patologis yang normal varian family short stature itu kan disebabkan karena keturunan genetik ya, dok. Apakah itu bisa dicegah sehingga anaknya pas lahir tidak terjadi stunting? Kalau genetik nggak bisa ya. Kalau genetik ya memang dari tinggi badan orang tuanya sangat terpengaruh dari di situ. Cuman semuanya kan tetap ada perhitungannya tadi kan, plus minus 8,5 kan, tinggi badan akhirnya. Ingat toh, misalnya ayahnya itu ternyata 155, ibunya 145 cm. Dia anak laki-laki misalnya kan, berarti kan 155 ditambah 145 ditambah 13, plus minus 2. Ya kan? Ketemunya berapa dulu? Katakanlah ketemunya misalnya tinggi badan akhirnya itu dia 152 misalnya gitu. Ya kan ada plus minus 8,5. Kalau kita perbaiki dengan gizinya dengan baik, maka dia bisa mengambil yang titik yang 8,5 ke atas kan. Gitu. Ya, jadi mungkin harapannya tinggi badan akhirnya dia 160. Masih lumayan kan dibanding ayahnya yang 155. Tapi kalau dia gizinya sudah seperti itu dan gizinya jelek, maka dia akan ambil yang bawah. Misalnya 152 dikurangi 8,5, cuman 140 sekian tinggi badan akhirnya. Gitu. Berarti masih bisa terbantu dengan asupan gizi ya, dok? Iya, tetap bisa karena kan ada range yang 17 cm itu, sekitar 17 cm itu tuh. Plus minusnya kan 8,5. Kalau dia gizinya bagus, maka dia akan ambil yang atas. Tapi jangan berharap misalnya bapaknya tadi 155 cm, ibunya 145 cm.
Kan tadi misalnya hitungan kasar ya, oh paling maksimal dia 160 gitu, misalnya anak laki. Jangan berharap bahwa dia menjadi 170, ya nggak bisa. Ya, Gitu. baik, terima kasih dok. Ya, nanti mungkin generasi berikutnya katakanlah yang dia udah mendapatkan 160 gitu kan. 160 lah nanti dia menikah dengan yang perempuan yang tingginya juga 158 misalnya. Nanti akan akhirnya generasi yang berikutnya kan akan ngambil titik yang tinggi lagi. Jadi akan terkoreksi lagi. Makanya itu yang terjadi seperti orang-orang di Jepang. Orang di Jepang waktu kalau Anda lihat di foto-foto zaman perang kemerdekaan itu kan pendek-pendek semua kan. Tapi generasi sekarang kan tinggi-tinggi. Karena dia ya itu tadi, setelah beberapa generasi perbaikan nutrisi yang sangat bagus, makanya bagus, protein hewaninya juga tinggi, mereka kan konsumsi ikan. Makanya akhirnya ya sekarang generasi yang sekarang kan generasi sudah dari cucu atau cicit kan, dari yang dulu berangkat perang kan, sekarang udah bagus gitu. Ya, terima kasih dok. Ya. Ada lagi? Halo dok, izin bertanya dok. Ya. Terima kasih dok atas kuliahnya yang sangat bermanfaat sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata untuk menentukan status gizi anak itu ternyata ada banyak faktor ya dok, selain dari nutrisi juga ada dari tinggi badan potensial genetik orang tuanya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika seorang anak jatuh dalam posisi stunting, kemudian kita memberikan intervensi atau kita memberikan terapi nutrisi dengan taruhlah tinggi protein ya dok, misalnya kita kasih proteinnya maksimal, misalnya kita kasih 15% dari total kebutuhan, kapan ya dok kita bisa mengevaluasi kenaikan tinggi badannya? Artinya, apakah terapi gizi yang kita berikan itu berefek atau tidak ke pasien itu? Terima kasih dok. Tiap bulan tetap kita ukur kan. Katakanlah misalnya Anda menemukan itu pada usia misalnya 2 tahun. Oke, 2 tahun berarti kan kita sudah perkembangan otaknya sudah kita nggak bisa ngejar banget ya untuk perkembangan otak, tapi untuk tinggi badannya. Nah, pada saat Anda temukan misalnya dia berada di posisinya adalah min 2,3 standar deviasi HAZ-nya, height for age dari WHO min 2,3. Anda berikan terapi nutrisi. Mungkin bulan berikutnya dia bisa catch up yang dari min 2,3 mungkin menjadi min 2,27 misalnya seperti itu. Sudah ada. Nanti bulan berikutnya menjadi min 2,25 atau min 2,25 misalnya seperti itu bisa aja. Jadi tiap bulan tetap bisa kan? Karena bisa dimasukkan kan ke rumus. Maksudnya kan ada ininya kan, ada apa? Aplikasinya kan untuk WHO. Ada dok, ada. Ini saya punya kasus ya dok. Kebetulan memang kasusnya itu adalah pasien post transplantasi hati. Setelah karena kan kalau sebelum transplantasi hati itu anaknya pasti perawakannya pendek, malnutrisi. Kemudian setelah ditransplantasi hati, kita bisa ngejar nih dok untuk status gizi berat badannya. Tapi tinggi badannya itu lama sekali. Jadi Tinggi badan lebih lama. Betul dok, jadi setiap bulan itu malah sampai tidak terjadi kenaikan. Jadi saya bingung dok, Bisa aja. kok bisa ya dok ya? Oh gitu, baik. Ya Jadi mungkin karena dia ada masalah ini, kalau kita periksa IGF-nya mungkin IGF-nya juga tidak terlalu bagus kan, bisa aja. Oke, jadi ibunya sempat hopeless. Jadi gimana ya Mbak, kok anak saya kok nggak tinggi-tinggi ya gitu. Ibu ini saya udah kasih proteinnya udah cukup tinggi gitu, tapi kenapa? Saya juga bingung akhirnya dok, mesti menjelaskan ke orang tuanya gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya sebulan itu masih belum ada efeknya gitu, apakah bisa juga karena pengaruh obat juga bisa dok? Anak ini dapat kan obatnya dapat imunosupresan, salah Iyalah, satunya kalau adalah obat itu ya iya, jelas. Itu kan kasus oke, khusus. oke baik ya, baik terima Kalau kasih ya dok. obat-obatan seperti kortikosteroid segala imunosupresan ya pasti akan menghambat. Oke, Ya, ya ini ya, kan yang kita bicarakan pada kasus-kasus yang umum yang terjadi di masyarakat. Kalau sudah by disease itu kita ngomongnya beda. oke. Jadi kita nggak bisa menjadi itu jadi sebagai patokan ya dok ya, karena berbagai macam faktor itu tadi ya. Iya, Ya, baik terima kasih ya dok. iya. Ada lagi?
Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita bisa akhiri ya. Sudah ya, nggak ada ya? Udah nggak ada, Dok. Oke, nggak ada, kita bisa akhiri. Terima kasih. Kita untuk Kamis depan mungkin kita jamnya biasa ya, karena ini kebetulan hari libur aja. Iya, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Dok. kasih dokter. Teman-teman izin aktifin kamera, mau di SS. Oke. Oke. Saya SS ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Untuk perkuliahan hari ini saya akhiri, dan yang mau ingin melanjutkan kegiatannya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fatma. Makasih Mbak Fatma. Sama-sama.